Halo para calon akuntan, ketemu lagi di channel Ruang Akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang rumus debit kredit untuk mengentri jurnal umum. Tetap di Ruang Akuntansi bersama Mr. J. Yuk kita bahas. Pembahasan kali ini masih tentang akuntansi dasar untuk jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi ini bisa kalian yang masih berada di bangku sekolah kelas 10 SMK atau bagi yang masih ada di semester 1 dan 2 untuk perkuliahan jurusan akuntansi. Sebelum membahas rumus debit dan kredit, kita akan membahas tentang akuntansi adalah sebuah proses mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, meringkas, dan melaporkan seluruh rangkaian kegiatan keuangan pada suatu perusahaan. Jadi, proses akuntansi itu pertama kali adalah mengidentifikasi, kemudian mencatat, kemudian mengklasifikasi, kemudian meringkas. Nah, ini dia, mengidentifikasi itu kita harus mengetahui bukti transaksi yang ada. Biasanya bukti transaksi itu berupa kwitansi, berupa faktur, berupa nota debit, berupa bukti kas keluar, bukti kas masuk, dan lain-lain. Maka kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian, setelah kita identifikasi, kita harus mencatatnya ke dalam buku jurnal, atau itu yang disebut dengan entry jurnal. Nah, ini adalah tahapan awal yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Selanjutnya, mengklasifikasi, itu tandanya mengklasifikasi itu menempatkan kepada kelas-kelasnya masing-masing atau pada kamar-kamar masing-masing, yaitu dalam buku besar. Kemudian proses meringkas, itu tandanya kita meringkas semua kegiatannya dari jurnal buku besar diringkas ke dalam neraca saldo. Kemudian yang terakhir adalah melaporkan. Apa yang dilaporkan? Biasanya pada laporan keuangan terdapat 3 laporan keuangan. Untuk perusahaan jasa biasanya terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga neraca. Baik, untuk selanjutnya adalah memahami rumus debit kredit. Perhatikan baik-baik teman-teman, di sini ada 5 akun utama dalam akuntansi. Yang pertama seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kita tahu bahwa ada harta, ada utang, ada modal, pendapatan, dan juga biaya. Pahami posisinya. Posisi itu terdiri dari 2, ada bertambah, juga ada berkurang. Dan kolomnya juga ada 2, ada debit, juga ada kredit. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Ini adalah rumus persamaan akuntansi yang harus dipahami dari mulai kita belajar tentang akuntansi, kita harus paham ini. Karena dari semester 1 sampai dengan semester 4, kita harus memahami ini. Mulai dari kelas 10 atau kelas 10 sampai dengan kelas 12 SMK jurusan akuntansi, ini adalah rumus baku untuk mengetahui atau menempatkan posisi akun setiap transaksi ke dalam kolom debit atau kredit. Bagaimana cara penempatannya? Yuk, cara menghafalnya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan, kita pahami dulu 5 akun itu menjadi singkatan HUMPB. Harta, utang, modal, pendapatan, biaya. Harta, utang, modal, pendapatan, biaya. Harta, utang, modal, pendapatan, biaya. Jadi ada 5 akun yang harus kita hafal. Jadi hafalkan menggunakan jari. Harta, utang, modal, pendapatan, biaya. Pahami posisi akun. Posisi akun yang pertama itu bertambah. Harta, utang, modal, pendapatan, biaya. Jika posisi akunnya bertambah, maka posisi harta itu adalah debit, posisi utang itu di kredit, posisi bertambahnya modal itu di kredit, posisi bertambahnya pendapatan itu di kredit, posisi bertambahnya biaya itu juga di debit. Jadi cara menghafalnya adalah
harta, utang, moda, pendapatan, biaya. Jika posisinya bertambah, maka menghafalnya debit, kredit, 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 debit. Karena kita tahu posisi akunnya adalah harta, utang, moda, pendapatan, biaya, maka ketika bertambah, kolomnya yaitu debit, kredit, 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 debit. Itu untuk posisi bertambah ya teman-teman. Nah sekarang untuk posisi berkurang. Seperti biasa, kita pahami dan kita hafalkan 5 akun utamanya. Harta, utang, moda, pendapatan, biaya. Jika bertambah, maka posisi akunnya yaitu debit, kredit, 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 debit. Sementara jika berkurang, kita balikan posisi akunnya yaitu kredit, debit, 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 kredit. Jika berkurang, harta berkurang di kredit, utang berkurang di debit, moda berkurang di debit, pendapatan berkurang di debit, biaya berkurang di kredit. Jadi tinggal posisinya dibalik saja teman-teman. Nah, jadi untuk menghafalnya itu harus seperti itu. Jadi tidak boleh satu-satu dihafal. Jadi harus menghafal kelima akun dengan posisi bertambah semua, maka kolomnya adalah DKKKD. Sedangkan untuk posisi berkurang, maka kolomnya KDDDK. Sudah hafal ya teman-teman? Jadi rumus ini tidak akan pernah berubah dari mulai kalian belajar akuntansi sampai dengan nanti. Kalau begitu, mari kita coba bahas cara penempatan atau mengentry jurnal menggunakan rumus debit kredit. Yuk kita bahas. Oke. Pembahasan selanjutnya, contoh soal jurnal umum untuk perusahaan jasa. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tuntas tentang bagaimana cara menginput jurnal atau menginput data transaksi ke dalam jurnal, atau kita bisa sebut mengentry jurnal ya teman-teman. Jadi proses akuntansi yang sudah dibahas tadi, akuntansi adalah sebuah proses mengidentifikasi, kemudian mengidentifikasi, kemudian mencatat, mengklasifikasi, meringkas, dan juga melaporkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses mencatat. Nah, di mana kita mencatatnya? Kita akan mencatatnya di kolom jurnal. Nah, ini adalah salah satu contoh jurnal umum ya teman-teman. Ini adalah jurnal umum yang akan biasanya kita buat pada buku jurnal ya. Oke. Baik, kita masuk ke transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama yaitu tanggal 1 Januari, Pak J memulai usahanya dengan menyetorkan uangnya untuk modal sebesar 20 juta rupiah. Nah, teman-teman perlu dipahami, kebetulan saya berikan tanda warna ya, tanda warna di sini itu agar kita tahu bahwa yang berwarna ini adalah golongan-golongan apa. Nah, baik itu golongan harta, bisa golongan utang, bisa golongan modal, pendapatan atau biaya. Jadi saya kasih tanda, dan ini adalah clue atau kata kunci yang akan menghubungkan kepada akun apa yang akan kita catat ke dalam buku jurnal. Baik, yuk kita bahas lagi. Pak J memulai usahanya dengan menyetorkan uangnya. Uang di sini dalam akuntansi itu adalah kas. Pasti akan muncul akun kas. Jadi uangnya untuk modal. Nah, ini ada kata modal, maka pasti akan muncul akun modal. Nah, posisinya nanti kita akan bahas ya. Baik, tanggal 1 Januari. Untuk tanggal 1 Januari kita akan coba bahas. Tanggal 1 Januari, akun apa yang muncul? Tanggal 1 Januari itu yang pertama adalah kas. Kas karena ini ada berbicara dengan uang. Kalau uang pasti ada kas dong. Menyetorkan uangnya untuk modal usahanya. Jadi kasnya posisinya bertambah. Kas posisi bertambah,
Kas itu kan golongan harta, maka kas atau harta bertambah di debit seperti dengan rumus yang tadi. Harta, utang, modal, pendapatan, biaya. Debit. Nah, maka kolom debit lah ketika kas bertambah atau harta bertambah di kolom debit sebesar 20 juta rupiah. Maka akun selanjutnya adalah modal. Modal tuh bertambah. Tadinya kan belum ada modal, sekarang punya modal. Nah, jadi teman-teman, posisi bertambah dan berkurang kita harus tahu dulu. Kalau misalkan kita tidak punya kemudian punya, maka posisinya bertambah. Kalau misalkan kita punya 5 kemudian tambah lagi 5, maka posisinya juga bertambah. Dari awalnya 5 tiba-tiba jadi 3, maka posisinya berkurang. Nah, itu untuk menentukan posisinya akunnya bertambah atau berkurang. Yuk kita lanjut lagi. Modal bertambah. Jadi modalnya bertambah. Modal bertambah di mana sih? Harta, utang, modal, pendapatan, biaya. Harta bertambah. Harta, utang, modal, pendapatan, biaya. DKK. Oke, DKK. Nah, posisinya pasti bertambah di kredit. Harta, utang, modal. DKK. Berarti posisinya bertambah di kredit. Besar 20 juta rupiah. Oke, debit dan kredit jumlahnya harus sama. Maka satu tanggal ini dinyatakan selesai karena debit dan kredit itu balance atau sama jumlahnya. Jadi ini adalah teknik menjurnal ya teman-teman. Sampai sini teman-teman harus paham. Kita lanjutkan ke soal tanggal 2 Januari. Membeli perlengkapan. Mungkin ini Pak J membeli perlengkapan sebesar 200.000. Oke. Di sini membeli perlengkapan. Kata membeli berarti mengeluarkan. Pasti dong kalau beli kita mengeluarkan uang. Jadi kalau mengeluarkan uang pastinya kasnya itu akan bertambah atau berkurang. Pasti dong dikeluarkan. Kalau dikeluarkan pastinya kasnya akan berkurang. Gitu. Dan di sini ada membeli perlengkapan. Awalnya dari tanggal 1 sampai 2 Pak J nggak punya perlengkapan kali ya. Makanya Pak J beli perlengkapan. Dari awalnya nggak punya perlengkapan, sekarang Pak J punya perlengkapan karena perlengkapannya baru dibeli. Yuk, tanggal 2 Januari pasti akun perlengkapannya bertambah. Perlengkapan golongan apa sih? Perlengkapan itu di video sebelumnya kita sudah bahas. Perlengkapan adalah golongan harta. Maka harta bertambah di debit sebesar 200.000 rupiah. Nah, tadi kita membeli pakai apa? Pakai uang kan? Uang dalam akuntansi itu adalah kas. Sedangkan kas adalah golongan harta. Maka kas berkurang. Kok berkurang kasnya? Kasnya kan dipakai buat beli. Jadi kas berkurang di mana? Di kredit. Berarti kasnya berkurang di kredit atau hartanya berkurang di kredit. Ingat ya, harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit. Jadi di sini di sisi lain harta bertambah, di sisi yang lain juga ada harta yang berkurang. Begitu ya teman-teman. Paham sampai sini? Selanjutnya tanggal 4 Januari. Tanggal 4 Januari Pak J membeli peralatan 300.000 secara kredit. Nah, di sini kasusnya berbeda dengan tanggal yang kedua. Kalau kemarin tanggal 2 itu membeli perlengkapan itu secara tunai, kalau sekarang membeli peralatan secara kredit. Nah, ini saya kasih tanda ya teman-teman ya. Secara kredit. Kalau secara kredit tandanya kita belum bayar atau kita pakai utang atau nggak bayar lah ya, jadi ngutang dulu gitu ya. Oke, membeli peralatan. Kalau kita beli peralatan awalnya nggak punya peralatan, sekarang bertambahlah peralatan di debit. Peralatan bertambah di debit berapa? 300.000. Nah, sekarang apa? Tadinya nggak punya utang, sekarang punya utang.
Utangnya bertambah berkurang? Bertambah. Utangnya bertambah. Utang bertambah di mana? Yuk kita ingat lagi rumusnya. Harta utang. Bertambahnya di mana? Debit kredit. Jadi DK. Berarti utang bertambah di kredit sebesar Rp300.000. Paham sampai sini? Yuk kita lanjut lagi. Tanggal 5. Pak J membayar biaya sewa ruko bulan ini sebesar Rp500.000. Pak J membayar biaya ruko. Nah, ini berarti saya kasih tanda ya, teman-teman. Saya kasih tanda di sini ada biaya. Pasti akan muncul akun biaya. Dari awalnya kita nggak punya biaya. Sekarang ada biaya. Biayanya bertambah berkurang. Bertambah ya, teman-teman. Karena tadinya kita nggak punya biaya, sekarang kita punya biaya, jadi posisi biayanya bertambah. Tadi kita ingat rumusnya, rumus DKKKD-nya, harta, utang, modal, pendapatan, biaya. Biaya adalah di akun kelima, maka jika biaya bertambah, DKKKD, maka posisi akunnya itu ada di kolom debit. Sebesar berapa? Rp500.000. Oke, kita pahami lagi ya. Membayar. Namanya membayar berarti mengeluarkan uang. Kalau uangnya dikeluarkan, maka kasnya pasti berkurang. Pasti di sini kasnya akan berkurang sebesar Rp500.000 di kredit. Ingat ya, harta berkurang di kredit. Selanjutnya, tanggal 6 Januari. Pak J mendapat penghasilan. Nah, mohon diingat ya teman-teman, di video sebelumnya penghasilan adalah akun pendapatan. Yuk, ada dong dari akun yang 5 tadi. Pak J mendapat penghasilan sebesar Rp300.000. Nah, karena mendapat penghasilan, pasti Pak J dapat uang. Maka uang dalam akuntansi disebut kas. Kasnya bertambah karena adanya penghasilan. Kas bertambah di mana? Di debit dong. Kas bertambah di debit sebesar Rp300.000. Lalu akun apa lagi? Nah, ini aku udah kasih tanda ya teman-teman. Ya, ini aku udah kasih tanda penghasilan. Penghasilan itu adalah akun pendapatan. Pak J awalnya nggak punya penghasilan, sekarang punya penghasilan, maka pendapatannya bertambah. Dari nggak punya pendapatan, sekarang punya pendapatan. Pendapatannya bertambah di mana yo? Di kredit dong. Yuk kita ingat-ingat. Harta, utang, modal, pendapatan, biaya. DKKK. Ya, DKKK berarti ada di kolom kredit. Selanjutnya, tanggal 7. Pak J membayar utang peralatan sebesar Rp200.000. Ini aku kasih tanda teman-teman. Kata membayar, tandanya kas pasti dipakai dan dikeluarkan. Otomatis dong, kasnya pasti akan berkurang. Dan selanjutnya, kata utang, utang ini dibayar. Kira-kira gimana ya akunnya? Yuk kita lihat. Akunnya adalah utang. Utangnya bertambah atau berkurang? Berkurang dong, kan kita bayar. Masa iya kalau kita bayar utang, utangnya bertambah? Gak bisa dong, kita bayar utang, utangnya pasti berkurang. Utangnya berkurang berapa? Di sini membayar utang peralatan sebesar Rp200.000. Maka posisi utangnya di mana? Debit atau kredit? Pasti di debit. Kenapa? Kita lihat. Harta utang. Kalau berkurang, KD. KD. Harta utang. Maka hafalkannya berkurang. KD. Maka utang berkurang di debit sebesar Rp200.000. Bayar utang pakai apa? Pakai kas. Maka kasnya juga berkurang dong. Kas berkurang di kredit. Kas itu kan harta. Harta itu berkurangnya di mana? Di kredit.
Selanjutnya, untuk tanggal 8 Januari. Tanggal 8 Januari, Pak J mendapat penghasilan sebesar 350.000, tapi baru diterima 200.000. Nah, berbeda dengan kasus yang sebelumnya, teman-teman. Di sini Pak J mendapat penghasilan sebesar 300.000, berarti Pak J langsung dapat uangnya 300.000 secara tunai. Nah, sementara di sini Pak J mendapat penghasilan sebesar 350.000, tapi, nah ada kata tapi ya teman-teman, baru diterima 200.000. Nah, mohon diingat ya teman-teman, jika dalam soal terdapat kalimat atau kata tapi, sudah dipastikan bahwa akun yang muncul dalam satu tanggal tersebut yaitu 3 akun yang akan muncul. Wow, banyak ya teman-teman. Yuk kita bahas. Pak J mendapat penghasilan. Penghasilan itu tadi apa? Pendapatan, benar nggak? Benar, coba lihat pendapatannya ada nggak? Ada pendapatannya teman-teman ya. Kemudian pendapatannya bertambah berkurang? Bertambah ya, pendapatannya bertambah. Kemudian Pak J mendapat penghasilan sebesar 350.000, tapi baru diterima 200.000. Nah, karena baru diterima berarti kita dapat uang cashnya atau uang tunainya berapa? 200.000. Nah, di sini cashnya bertambah dong karena dapat penghasilan. Cash bertambah, ya kan? Oke, teman-teman, lanjut. Nah, apa di sini yang belum? Karena ada yang belum diterima, seperti pada video sebelumnya, jika ada kas yang belum diterima dari pendapatan atau dari penghasilan, itu disebut dengan akun piutang. Piutang adalah golongan harta. Tadinya Pak J nggak punya piutang, sekarang Pak J punya piutang, maka piutang posisinya bertambah. Jadi di sini harta, di sini harta. Harta bertambah di debit sebesar 200.000, piutang juga bertambah di debit 150.000. Sedangkan pendapatannya bertambah di mana? Harta, utang, modal, pendapatan. DKKK. Berarti ada di kolom kredit. Oke, teman-teman. Jadi kas, piutang, dan pendapatan. Perhatikan baik-baik jumlahnya. 200 tambah 150, 350, sedangkan di kolom kredit juga berjumlah 350. Jadi ada 3 akun pada tanggal yang sama ya. Jadi di tanggal 8 Januari itu ada 3 akun. Ingat ya, kata kuncinya adalah tapi. Biasanya kalau ada kata tapi pasti akan muncul 3 akun. Selanjutnya pembahasan tanggal 10 Januari. Tanggal 10 Januari diterima piutang sebesar 150.000. Diterima piutang. Piutang itu apa sih? Piutang itu tadi kas yang belum diterima. Nah, sekarang piutangnya diterima, maka nambah dong uangnya. Ya nggak? Kita punya uang di orang, ada uang di orang, terus kita terima sekarang, berarti kita dapat kas. Kasnya bertambah di debit. Kas bertambah di debit. Piutangnya udah habis apa belum? Karena piutangnya udah dibayarin atau sudah diterima, maka piutangnya pasti berkurang, ya kan? Karena udah kita terima, maka piutangnya berkurang di kolom kredit, ya kan? Di satu sisi harta yang berupa kas bertambah di debit, di sisi lain harta yang berupa piutang berkurang di kredit. Jadi debit kreditnya 150.000 dengan jumlah yang sama. Balance ya teman-teman. Tanggal terakhir. Nah, ini tanggal terakhir teman-teman. Nih, ingat ya, di sini ada kata tapi lagi, pasti ada 3 akun yang akan muncul. Pembelian perlengkapan. Sudah pasti kalau udah ada kata perlengkapan, maka akun yang muncul yang pertama kali adalah harta. Perlengkapan bertambah di debit sebesar 450.000. Di sini pembelian perlengkapan sebesar 450.000, tapi ada tapinya tapi baru dibayar. Kalau baru dibayar berarti kasnya dikeluarkan dong. Kasnya dipakai buat bayar. Kas dipakai buat bayar. Kalau pakai buat bayar, kasnya berkurang. Berkurangnya di mana? Pasti berkurang
di kredit. Ya, paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut. Baru dibayar sebesar 200.000. Lah, sisanya apa? Sisanya kredit. Ingat, kata kredit dalam akuntansi pasti itu namanya apa ya? Dalam akuntansi, kata kredit itu berarti utang. Maka akun yang terakhirnya adalah utang. Yuk, utangnya bertambah berkurang, utangnya bertambah. Karena apa? Karena kita punya utang sebelumnya. Nah, ini ada punya utang sebelumnya, kemudian sekarang ada utang lagi. Jadi utangnya bertambah. Bertambah di mana? Bertambah di kredit sebesar berapa? 250.000 karena belum dibayar. Ya, karena kita belum bayar 250.000 dan baru bayarnya 200.000. Ini belum dibayar. Karena kita beli perlengkapan 450.000 dikurangi 200.000, maka utangnya adalah 250.000 rupiah. Oke teman-teman. Nah, pembahasan kali ini sampai dengan tanggal 11 dulu ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, untuk membuktikan bahwa pekerjaan kita ini sudah selesai atau belum, kita harus jumlahkan seluruhnya. Jumlahkan seluruh akun yang ada ya. Seluruh akun yang ada di sini jumlahnya berapa ya teman-teman? Yuk, kita akan lihat jumlahnya adalah 22.450.000. Dan kita akan cek yang ada di kredit jumlahnya berapa? 22.450.000. Yeay. Jika dengan jumlah debit kreditnya sama, maka pekerjaan kita dikatakan sudah selesai. Tapi belum tentu apa yang jumlahnya sama itu dikatakan benar. Kenapa? Biasanya banyak kasus teman-teman yang di sana itu pada saat melakukan perhitungan itu bisa jadi salah akun atau salah memprediksi akunnya apa. Kenapa? Karena bisa jadi nanti pada perhitungan buku besar neraca saldo itu bisa jadi salah ya teman-teman. Kenapa? Walaupun jumlahnya sama, debit dan kreditnya balance ataupun sama, itu belum tentu benar. Tapi kalian semua bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, di sini sudah sampai kepada jurnal umum perusahaan jasa. Nah, nanti teman-teman kita akan bahas masuk ke proses akuntansi yang kedua, yaitu apa? Mengklasifikasi. Jadi ini adalah proses mencatat pada buku jurnal. Sampai di sini teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan apa enggak? Kira-kira kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa isi di kolom komentar ya. Kalau misalkan belum paham, nanti aku akan bahas lagi sesuai dengan request pada kolom komentar. Nah teman-teman, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya, dan jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe yang belum subscribe, like juga video ini, komentar sesukanya, yang penting sopan, dan juga share buat teman-teman yang siapa tahu membutuhkan informasi tentang pelajaran akuntansi dasar, terutama tentang bagaimana cara menjurnal. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Salam akuntansi. Bye-bye.